Primitif dan teorema dasar kalkulus. Kita langsung saja 1, 2, 3, 4. Sudah kan? Ini kan sudah kan? Ya udah nih. Himpunan bagian AB dengan anggotanya berhingga. Himpunan bagian AB dengan anggotanya berhingga. Oh ya, oke siap. Berhingga ya, ingat ya, ini berhingga. F dari AB ke R, oke. Fungsi terintegrasi Riemann. Jika ada fungsi besar, F besar, F kapital, itu dari AB ke R dengan F kontinu pada AB dan F aksen X sama dengan Fx pada X kecuali di E. X anggota AB kecuali di E. Maka integral Riemann BF ini sama dengan FB kurang A. Ini namanya guys primitif ya. Ini namanya primitif atau yang dinamakan anti turunan atau anti derivatif. Jadi anti turunan itu adalah fungsi ya. Ini bedakan yang namanya anti turunan itu beda guys ternyata dengan integral tak tentu. Tapi kalian di sekolah biasanya banyak guru-guru yang mengajarkan bahwa integral tak tentu adalah anti turunan gitu. Termasuk di video Mamang kalau nggak salah juga Mamang yang di video sekolah juga Mamang mengajarkan seperti itu karena Mamang menyesuaikan dengan istilah-istilah di sekolah guys. Padahal ya berdasarkan yang di teori integral ini yang namanya anti turunan itu adalah ini yang memenuhi ini. Itu namanya anti turunan atau primitif ya. Sehingga ini ya. Oke, ini mana ini anggota ini? Oh, ini makanya nih, ya. Oh, makanya ini. Oke, itu yang akan dibuktikan gitu. Oke, bukti. Untuk E sama dengan A, B. Jadi ini sama-sama titik ujung nih. Nih, titik ujung. Kita buktikan yang paling khusus dulu ya. Kita buktikan kasus ini satu kasus. Untuk yang lebih umum bisa dibuktikan dengan membagi domain F menjadi beberapa subinterval. Jadi analog nanti guys. Ya tinggal dibagi beberapa subinterval terhadap beberapa titik-titik berhingga yang dari dia tadi discontinue ya tadi ya. Nah itu, nah bisa seperti itu. Ini panas ya, lama-lama panas juga memang nih. Diambil seberang epsilon positif, ada delta epsilon positif, delta dari epsilon ya. Sehingga untuk setiap partisi bertanda P, ya katakanlah dia seperti ini gitu. Dengan P ini kurang dari delta epsilon, norma P-nya berakibat ini. Kenapa? Karena dia terintegral, guys. Terintegral nih. Oh, bukan. Ini ya. Nah, sekarang untuk setiap subinterval ini ada CI. Ini berdasarkan teorema dasar rata-rata, guys. Kita bisa memilih CI di sini sehingga ini ya. Sehingga kalau kita jumlahkan FB kurang FC ini sama dengan seperti ini. Dan ini F aksen ini tidak lain adalah ini F ya kan. Nah sehingga FB min FA dengan FHC ini adalah seperti ini. Dan ini tidak lain, ini sama dengan 0. Karena ini tadi sama dengan FB min A juga gitu. Akibatnya SFPU dikurang F, ini kurang F kurang dari epsilon. Nah ini berlaku untuk setiap epsilon positif. Jadi ketika kita epsilon yang menuju 0 ini maka terjadilah seperti ini ya. Jadi titik kuncinya ada pada teorema dasar rata-rata ini guys. Bisa dipilih ini nanti. Nah seperti itu ya. Oke. Ini kan ini ya. TI-nya mana TI? Sebenarnya tidak oh salah ini. Harusnya ini ya. Oh tapi ini guys. Tapi ya ini kan terhadap ini ya. Nah terhadap ini. Oke. Berarti ini nggak perlu bertanda dong, ini interval biasa. Berarti ini nggak kepakai informasi T-nya ini. Ini
adalah bukti yang sebenarnya tidak salah, tapi ini buktinya bertele-tele kata dosen Mamang itu ya. Karena ada informasi yang kita tidak perlukan gitu, tapi kita sebutkan di sini. Informasi yang kita tidak perlukan gitu. Bertele-tele jadinya kan bla 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 bla. Sebenarnya pakai interval biasa saja bisa gitu. Oke, siap. Jadi itu ya. Selanjutnya, definisi 6.2. Ini. Jika f terintegral Riemann pada AB integral tak tentu. Nah, ini teorema dasar kalkulus 2, guys. Ya, nah ini baru integral tak tentu namanya. Nih bentuknya fx sama dengan integral x dari a gitu, titik awal a. Kita ingin mengatakan bahwa integral tak tentu memenuhi kriteria sebagai primitif. Berarti integral tak tentu adalah kasus khusus dari antiturunan, ya kan? Nah gitu ya, benar juga berarti ya, kasus khusus ya. Oke. FA B integral tertentu F kontinu memenuhi kondisi Lipschitz. Ini teoremanya ya, sebenarnya lemma ini. Kondisi Lipschitz itu bagaimana, Mas? Kondisi Lipschitz nggak ada itu. Oke, nggak ada, disuruh latihan kita. Oke, kita hajar, siapa takut. Oke, kontinu memenuhi kondisi Lipschitz. Sekarang gini ya, F continue. F continue. Jika langsung saja nih, atau gini aja ya, diambil sebarang gitu ya. Saya nggak tahu nih bilangan Lipschitz-nya berapa gitu. Kita ingin tulis dulu definisinya ya. Definisi Lipschitz gitu ya, kalau nggak salah begini nih. Jadi untuk setiap x, y anggota AB berlaku gitu ya, fx dikurang fy ini kurang dari sama dengan m x kali y gitu ya. M nya ini kurang dari sama dengan 1 gitu, kalau nggak salah tuh gitu. Jadi kita ingin cari M nya ini guys, kita ingin cari M nya ini. Bisa ini. Oke, nih lihat nih guys, hintnya tuh gitu ya. Nah ini jika fx dikurang fy per x dikurang y ini kurang dari sama dengan m. Ini sekarang ini tidak lain, nah ini ya, fx dikurang fy gitu, x dikurang y dikurang m ini kurang dari sama dengan 0. Oke. Ini tidak lain adalah ini adalah turunan dari bentar, yang memenuhi kondisi Lipschitz itu apa sih? F besarnya. Oh ya kan? Jadi F besar nih, F besar. Tuh kan? Besar. Nah, yang ini tidak lain adalah M ini sama dengan F aksen, F besar aksen. Guys. Enggak, F besar aksen C guys, untuk suatu C ya, berdasarkan teorema dasar rata-rata. Jadi udah nih, selesai nih, ada M. Sekarang supaya dia ini idenya gini guys, tapi membuat dia kurang dari 1 gimana coba? Membuat dia kurang dari 1. Ini yang bingung nih saya nih. Ya. Dia seperti ini.
Tapi dia M-nya ini dia harus seragam di semua XY guys. Jadi saya harus bikin berapa ya nilainya ya? Oh, I understand right now. Ya. Nggak bisa juga. M-nya ini harus positif konstan gitu. Nah, memang lupa guys ini ya. Tapi idenya kurang lebih seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Nanti dicari deh. Mamang juga lupa nih. Bener nggak nih kurang dari 91? Seingat Mamang harus kurang dari 91 ya. Kalau lip shift ya. Apa lupa ya? Apa kontraksi ya itu ya? Gitu. Kalau lip shift tuh umum gitu dia positif M-nya atau suatu M. Oke, mungkin itu saja guys. Thank you for watching.